Halo semuanya, konnichiwa minasang. Thank you yang udah mampir di YouTube channel aku ya. Salam kenal buat semuanya. Bareng aku di sini Viviana Imamin di channel Oja Sama. Dadah. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang gimana cara pendaftaran S1 di Jepang, stay tune ya di YouTube channel aku. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe dan komen juga di YouTube channel aku dan juga follow Instagram aku, Viviana M Amin. Oke, thank you. Stay tune. Jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin video sebelumnya tentang apa sih yang harus disiapkan setelah tamat sekolah bahasa untuk masuk S1 di Jepang. Apa aja sih syarat-syaratnya untuk masuk S1 di Jepang, dan bagaimana sih cara ngedapetinnya gitu. Selesai sekolah bahasa itu sebelumnya kan ada 2 kelas ya, ada kelas persiapan untuk karir sama kelas persiapan masuk universitas. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin kalau kelas persiapan karir itu untuk mempersiapkan kalian yang setelah tamat sekolah bahasa lanjut cari kerja di Jepang. Tapi kalau kelas persiapan universitas itu kalian fokus untuk memenuhi syarat-syarat masuk universitas. Untuk universitas sendiri di Jepang itu ada banyak, ada macam-macam jenisnya. Sama juga seperti di Indonesia. Kalau di Jepang itu ada yang namanya Semongako. Semongako ini kuliah kejuruan, biasanya sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Kayak seperti sekolah kejuruan untuk IT, sekolah kejuruan bisnis, atau sekolah kejuruan chef, sekolah kejuruan perhotelan, dan masih banyak lagi jenis-jenis sekolah kejuruan yang lain. Itu selama 1 tahun atau 2 tahun, namanya Semongako. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya Tanki Daigaku. Nah, Tanki Daigaku ini itu sama seperti Semongako, tapi levelnya lebih tinggi lagi. Udah seperti universitas, tapi dia jangka waktunya itu kisaran 2 sampai 3 tahun untuk Tanki Daigaku. Dan itu untuk Tanki Daigaku levelnya hampir sama kayak universitas, lebih kayak kalau di Indonesia seperti D3 seperti itu. Nah, selanjutnya itu universitas. Jadi Semongako, Tanki Daigaku, universitas. Nah, kalau universitas itu sama kayak seperti kita, universitas umumnya seperti di Indonesia, jadi pakai kredit semester dan segala macam ya. Pakai SKS, kuliah gitu, reguler, ya hampir sama semuanya seperti di Indonesia. Cuman mungkin kalau Semongako dengan Tanki Daigaku agak sedikit berbeda karena dia lebih memang fokus ke pelajaran skill. Ada 2 syarat yang mesti dan wajib kalian penuhi untuk bisa daftar S1 ataupun S2 di Jepang. Yang pertama dikenal dengan nama Ryugakushiken, atau bahasa Inggrisnya itu ujian Eiju. Yang kedua itu Noryokushiken, atau biasa dikenal Nokeng, itu ujian JLPT. Selain 2 syarat tadi, ada syarat lainnya juga yang harus kalian penuhi, yaitu syarat dokumen seperti mengisi formulir pendaftaran, kemudian menerjemahkan transkrip dan ijazah SMA kalian. Kalau yang mau masuk Daigaku, Semongako, atau Tanki Daigaku, itu kalian wajib nerjemahin ijazah dan transkrip nilai kalian ke dalam bahasa Jepang. Nah, itu kalian mungkin yang masih di Indonesia, kalian bisa persiapin dari sekarang, terjemahin, cari penerjemah-penerjemah yang bisa menerjemahkan dokumen-dokumen kalian ke dalam bahasa Jepang. Baru kemudian untuk persiapan ujian Eiju dan Noryokushiken. Untuk ujian Ryugakushiken, yang tadi syaratnya minimal itu harus lulus sekitar poinnya yaitu 180.
jadi ujian Ryugaku Shiken ini tuh macam-macam, ada yang matematika, ada yang ujian Ryugaku Shiken bahasa Jepang aja, kemampuan bahasa Jepang, matematika, IPS, dan IPA. Jadi itu tergantung kaliannya mau masuk universitas yang jurusan apa. Jadi Ryugaku Shikennya yang kalian mau ambil juga yang bidang apa aja. Jadi ujian Ryugaku Shiken itu tuh sebenarnya dikhususkan untuk mahasiswa asing yang mau daftar masuk kuliah di Jepang. Dan ujian Ryugaku Shiken sendiri atau yang dikenal EJU itu kalian bisa daftar juga dari Indonesia sebenarnya. Tapi untuk yang di Indonesia itu informasinya bisa kalian cari melalui JASO, Japan Organization Study Support. Dan untuk wilayah Indonesia sendiri itu cuman ada di 2 tempat, Surabaya sama Jakarta. Tips selanjutnya gimana caranya biar bisa lulus masuk Daigaku, Samongaku atau Tanki Daigaku, itu kalian setelah ketika sekolah bahasa itu usahakan mendaftarnya itu secepat mungkin. Jadi ibarat kalau ada sudah kalau universitasnya tuh sudah buka pendaftaran, itu kalian usahakan langsung daftar di gelombang pertama, karena semakin cepat kalian mendaftar maka kemungkinan kalian lulus itu semakin mudah. Tapi kalau kalian mendaftarnya udah di gelombang akhir itu maka akan lebih sulit untuk lulus. Kemudian tips yang kedua yaitu untuk kalian yang selagi sekolah bahasa, usahakan benar-benar kerja baitonya semangat, dan juga keuangan itu harus benar-benar dihemat untuk nyimpen uang untuk biaya pendaftaran, karena ini penting. Biaya pendaftaran untuk masuk Daigaku, Tanki Daigaku, dan Semongako itu cukup mahal. Nah, biasanya sekitar 20 mang atau 200.000 yen. Kemudian biaya kuliah untuk semester pertama itu sekitar 280.000 yen, dan itu biaya yang harus kalian persiapkan selama sekolah bahasa. Jadi benar-benar uangnya harus ditabung, dihemat, dan juga fokus belajarnya ya. Untuk kalian yang udah dari Indonesianya, udah lulus D1, D2, atau D3 dari Indonesia, kemudian ke Jepang, daftar sekolah bahasa, dan kalian mau ngelanjutin jadi S1, itu di Jepang ada program yang namanya Heinyu. Heinyu itu atau transfer. Dalam artian, kalian yang dari D2 atau D3 dari Indonesia, itu kalian bisa lanjutin S1-nya di Jepang. Dan untuk Heinyu sendiri, itu syaratnya hampir sama dengan yang kalian masuk Semonggaku atau Tanki Daigaku atau Daigaku tadi yang saya sebutkan, yaitu kalian harus lulus ujian Ryugaku Shiken dan juga ujian Nokengnya. Minimal N2, dan Ryugaku Shikennya itu kisaran minimal 180. Kemudian nerjemahkan ijazah D2 atau D3 kalian yang dari Indonesia, dan juga transkrip nilainya. Jadi semuanya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Untuk biaya yang Heinyu, yang transfer tadi, itu sama dengan yang pendaftaran untuk masuk Daigaku. Jadi biayanya itu kalian harus mempersiapkan sekitar 50 mang. Jadi selama sekolah bahasa, setelah selesai pembayaran uang sekolah bahasa itu, biasanya kan untuk 6 bulan terakhir itu kalian udah nggak bayar lagi, karena kan pembayaran untuk semester sekolah bahasa yang semester terakhir itu dibayarkan di awal semester. Jadi setelah itu ada kalian jangka waktu 6 bulan sebelum kelulusan, dan selama 6 bulan itu kalian harus fokus nabung untuk pendaftaran masuk Daigaku. Ingat, kesuksesan itu nggak akan ada tanpa pengorbanan. Jadi kalian dari sekarang yang masih SMA, yang masih kuliah di Indonesia dan pengen lanjutin kuliah ke Jepang, jangan pernah patah semangat. Semangat terus belajar bahasa Jepangnya, hafalin terus kanji-kanjinya, kejar ujian Nokengnya, dan juga ujian Ryugaku Shikennya, oke? Untuk kalian yang udah di Jepang juga jangan patah semangat. Semangat kejar cita-citanya, semangat baitonya, dan juga semangat belajarnya.
Oke, itu aja pesan dari Ojo Sama. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di YouTube channel aku ya. Dan juga follow Instagram aku @feviana_m_amin. Oke, salam dari Ojo Sama buat semuanya. Bye bye.